Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah metode pembelajaran baca tulis Al-Quran yang berjudul memahami metode modern dalam pembelajaran qiraati yang oleh dosen pengampu Bunda Rusdiana Naflia dan yang disusun oleh kelompok 10 yaitu Azifah Nursela sebagai pemateri pertama, Yuni Masyiratul Zahro sebagai pemateri kedua, dan Juliani Isdar Firdaus sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian metode qiraatil. Metode qiraatil di sini metode yang membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam metode qiraati dapat dua pokok, yaitu membaca Al-Quran secara langsung dan pembiasaan pembacaan dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Membaca Al-Quran secara langsung maksudnya adalah dalam pembacaan jilid ataupun Al-Quran tidak dengan cara mengeja, akan tetapi dalam membacanya harus secara langsung. Metode qiraati merupakan metode yang bisa dikatakan metode membaca Al-Quran yang ada di Indonesia yang terlepas dari pengaruh Arab. Berasal dari metode qiraati inilah kemudian banyak sekali yang bermunculan metode membaca Al-Quran seperti metode Iqra, metode An-Nadliyah, metode Tilawati, metode Al-Barqi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada qiraati untuk anak usia 4-6 tahun, untuk 5-12 tahun, dan untuk mahasiswa. Nah, secara umum metode pengajaran qiraati ada 4. Yang pertama, klasika dan privat. Yang kedua, guru menjelaskan dengan memberi contoh materi pokok bahasan. Selanjutnya, siswa membaca sendiri atau cesa. Yang ketiga, siswa membaca tanpa mengeja. Yang terakhir yaitu sejak awal belajar, siswa ditekankan untuk membaca dengan tepat dan cepat. Tujuan metode qiraati. Tujuan metode qiraati di sini ada 4. Yang pertama, menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran dari segi bacaan yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menyebarluaskan ilmu bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran merupakan jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita kaum muslimin sebaiknya mempelajari jamuannya itu semampumu. Yang ketiga, memberi peringatan kembali kepada pendidik ngaji agar lebih berhati-hati dengan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana pesan ulama salaf, kalau mengajarkan Al-Quran harus berhati-hati, jangan sembarangan atau sembrono, nanti berdosa. Karena yang diajarkan itu bukan perkataan manusia, melainkan firman Allah. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu, kualitas pendidikan atau pengajaran Al-Quran. Prinsip dasar pembelajaran metode qiraati. Prinsip-prinsip dalam metode qiraati ada 5. Prinsip yang pertama, praktis dan sederhana. Artinya langsung,
tanpa dieja atau diuraikan. Sebagai contoh, bila abe tidak dieja alif fathah a, abe fathah be, abe, dan tidak juga dibaca abe. Secara kuantitatif, jumlah kata yang digunakan bila dibaca secara langsung jauh lebih sedikit daripada jumlah suku kata yang digunakan dengan dieja atau diuraikan. Kalimat yang dipakai harus sederhana, menunjuk pada realitas bentuk kualitas teks yang akan dibaca, atau menghindari kalimat yang bersifat teoritik atau deskriptif. Guna kalimat seperti bunyi be, jangan mengatakan yang bentuknya begini. Seperti ini bunyinya adalah be, atau membedakan antara huruf be, ta, sa. Cukup membedakan, perhatikan titiknya. Kalau be, titiknya ada di bawah. Ta, titiknya 2 ada di atas. Sedangkan sa ada di atas titiknya 3. Mengajarkan bentuk huruf yang bersambung atau bergandeng, tidak diperkenankan mengatakan ini huruf di depan, ini di tengah, dan ini di belakang. Katakan saja ini sama bunyinya. Apabila satu huruf bisa berubah bentuknya seperti je, ka, maka katakan je, ka memiliki bentuk yang beragam dan dibaca dengan cara yang sama. Prinsip yang kedua, sedikit demi sedikit. Pembelajaran dengan menggunakan metode qiraati dilakukan dengan santai dan tidak tergesa-gesa untuk melanjutkan pada bagian lain. Pembelajaran dapat diperkenankan untuk menambah materi pada pembelajaran berikutnya bila sudah bisa membaca dengan lancar dan bertajwid. Demikian pula hanya dengan mengajarkan materi utama maupun materi tambahan, seperti mengajarkan materi menghafalkan surah Al-Fatihah. Dilakukan dengan sedikit demi sedikit dan tidak mengajarkannya secara utuh. Tambahan materi diberikan jika telah menghafal dengan cara baik materi yang diberikan. Demikian seterusnya sehingga surat-surat pendek dihafal dan anak mampu membaca Al-Quran dengan bertajwid. Berikan materi qiraati sesuai kemampuan pembelajar. Apabila pembelajar hanya mampu 1 halaman sehari, bahkan kurang dari itu, maka janganlah dipaksa. Demikian pula bagi para pembelajar yang mampu beberapa halaman setiap harinya, maka sebaiknya diberikan motivasi dan tetap dibimbing sebagai wujud menghargai kemampuannya. Prinsip yang ketiga, bimbing dan arahkan. Seorang pembelajar cukup mengulangi kembali berkali-kali contoh di atas pada setiap bab, tidak menuntut membaca pada bagian latihan di bawahnya, sehingga anak mampu membaca sendiri setiap bab yang telah diajarkan. Metode ini menjadikan anak-anak betul-betul paham dengan pelajaran yang tidak dihafal.
anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Belajar menyangkut apa yang harus dikerjakan belajar untuk dirinya sendiri, maka inisiatif belajar harus datang dari dirinya sendiri. Pembelajar sekedar pembimbing dan pengarah. Prinsip yang keempat, memberi rangsangan untuk saling berpacu. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa mengajarkan membaca Al-Quran dengan metode qiraati kepada anak tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan cara keras, sehingga daya nalar dan kreativitas anak mati. Anak belajar membaca Al-Quran karena termotivasi oleh kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dengan yang ia harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan atau pencapaian tujuan. Dan tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Prinsip yang terakhir, waspada dengan bacaan salah. Lupa menjadi sebuah kebiasaan bagi setiap orang, apalagi anak yang sedang belajar. Maka dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati, lupa bukan suatu hal yang perlu dirisaukan atau bahkan dianggap remeh. Kebiasaan lupa merupakan kebiasaan remeh. Kebiasaan lupa merupakan kebiasaan yang harus diinginkan, tidak kemudian dibiarkan, sehingga menyebabkan kebiasaan selalu salah dalam membaca. Supaya kebiasaan salah tidak berkelanjutan dalam proses pembelajaran, maka perlu diantisipasi dengan mewaspadai. Jangan sampai membiarkan pembelajar membaca salah. Menegur langsung, tidak menunggu waktu sampai akhir ayat atau akhir bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani Isdihar Firdaus. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode penyampaian qiraati. Di sini metode penyampaian qiraati yang pertama ada kunci-kunci pembelajaran, yang dimana ada baiknya sebelum kita membahas metode qiraati, terlebih dahulu kita harus mengetahui kunci-kuncinya, yang mana di antara lain, yang pertama ada praktis, yang artinya langsung atau tidak dieja. Yang kedua sederhana, yang artinya kalimat yang dipakai menerangkan usahakan sederhana asal dapat difahami. Selain kunci-kunci pembelajaran, di sini ada juga strategi pembelajaran qiraati. Agar proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita harus memakai strategi mengajar dalam mengajar Al-Quran, yang dikenal dengan beberapa macam strategi, yang dimana ada strategi mengajar secara umum, klasikal individual, dan klasikal baca simak. Untuk yang
untuk yang strategi mengajar secara umum atau global, yaitu di mana anak didik bergiliran membaca satu persatu di halaman sesuai dengan kemampuan. Untuk yang klasikal individual, sebagian waktu digunakan pendidik untuk menerangkan pokok-pokok pembelajaran secara klasikal sekedar 2 atau 3 halaman. Dan sebagian lagi untuk individu atau serogan. Dan yang klasikal baca simak, yaitu strategi ini digunakan untuk mengajarkan membaca dan menyimak bacaan Al-Quran orang lain. Dan yang terakhir ada target pengajaran metode qiraati. Di sini target yang diharapkan dengan qiraati adalah seseorang atau siswa atau santri akan mampu membaca Al-Quran dengan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode qiraati. Kelebihan dari metode qiraati yang pertama yaitu sebelum mengajar, metode qiraati para pendidik harus ditashih terlebih dahulu karena buku qiraati tidak diperjualbelikan dan hanya untuk kalangan sendiri yang sudah mendapatkan syahadah. Yang kedua, dalam penerapannya banyak sekali metode yang digunakan. Yang ketiga, dalam metode ini terdapat prinsip untuk pendidik dan anak didik. Yang keempat, setelah ngaji qiraati, anak didik menulis bacaan yang sudah dibacanya. Yang kelima, pada metode ini setelah hatam 6 jilid, meneruskan lagi bacaan-bacaan gharib. Yang keenam, dalam mengajar metode ini menggunakan ketukan. Jadi, dalam membaca yang pendek dibaca pendek. Yang ketujuh, jika anak sudah lulus 6 jilid beserta gharibnya, maka dites bacaannya, kemudian setelah itu anak didik mendapatkan syahadah. Adapun kekurangan dari metode qiraati, yaitu bagi yang tidak lancar, lulusnya juga akan lama karena metode ini lulusnya tidak ditentukan oleh bulan atau tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.